Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya Muhammad Tanjung Kasbi Mubarok. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten monolog podcast untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan online yang dimana kita akan membahas beberapa pertanyaan tentang studi kasus pendidikan berkarakter. Baik, sebelum dilanjut, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada dosen pengampu saya, yakni Ibu dosen Arina Hasbana MPD, selaku dosen pengampu saya di mata kuliahan pendidikan berkarakter. Oke, teman-teman, melalui paparan ini kami berharap dapat melihat bersama bahwa pembentukan akhlak bukan hanya tugas satu pihak, tetapi gerakan bersama yang dapat berjalan indah ketika setiap lingkungan saling mendukung. Oke, lanjut kita ke studi kasus yang pertama. Banyak siswa di sekolah tersebut dibesarkan dalam keluarga yang kurang menanamkan nilai religius, seperti kedisiplinan sholat atau adab terhadap orang tua. Sekolah mencoba menekankan nilai-nilai karakter Islami, tetapi siswa hanya berubah saat berada di sekolah. Yang jadi pertanyaannya adalah, mari kita tinjau bersama-sama permasalahan ini melalui konsep tripusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Islam, bagaimana membangun kesinambungan nilai antara rumah dan sekolah agar pendidikan berkarakter tidak bersifat temporer? Jawabannya adalah tripusat pendidikan dan kesinambungan nilai Islam. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, mau dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus selaras dalam menanamkan akhlakul karimah, agar nilai tidak berhenti di sekolah saja, tetapi menjadi kebiasaan hidup. Lemahnya kesinambungan nilai, kurangnya teladan di rumah, serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, menyebabkan perubahan perilaku siswa hanya bersifat sementara. Cara membangun kesinambungan nilai. Pertama, komunikasi tripartit insentif, yang tadi orang tua, wali kelas, dan komunitas atau masyarakat, melalui home visit serta grup komunikasi penguatan karakter. Yang kedua, program kewajiban karakter harian melalui buku perantauan yang ditandatangani oleh orang tua. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan masyarakat dan masjid melalui kegiatan keagamaan yang selaras dengan program sekolah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesinambungan nilai hanya dapat terwujud melalui sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aktif, terkoordinasi, dan berbasis keteladanan. Jadi kalau tiga itu tidak berkesinambungan, maka tidak ada keteladanan untuk siswa tersebut. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Sekolah menerapkan pembiasaan adab masuk kelas seperti salam, doa, sikap, siap ajar. Namun, implementasinya bergantung pada guru yang mengajar. Ada guru yang konsisten, tetapi ada pula yang sering melewatkannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih strategi pembiasaan dapat gagal bila tidak diikuti sistem kontrol yang tepat? Apa mekanisme kelembagaan yang dapat memastikan pembiasaan berjalan konsisten? Pertama, jawabannya adalah kegagalan pembiasaan tanpa sistem kontrol. Jadi itu strategi pembiasaan adab masuk kelas dapat gagal apabila tidak didukung sistem kontrol karena pelaksanaannya bergantung pada kesadaran individu guru saja. Hal ini menimbulkan inkonsistensi penerapan, tidak adanya sanksi yang mengikat, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Akibatnya, pembiasaan tidak berkembang menjadi budaya sekolah, melainkan hanya rutinitas sesaat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembiasaannya tidak dapat efektif tanpa sistem kontrol yang terstruktur. Konsistensi hanya dapat terwujud apabila pembiasaan dijalankan sebagai kebijakan kelembagaan, bukan semata dari kesadaran personal. Oke, itu baru kedua. Studi kasus yang ketiga. Banyak orang tua hanya menanyakan nilai ujian dan ranking, tetapi mengabaikan sikap siswa seperti tanggung jawab, disiplin, dan adab. Siswa akhirnya menilai karakter sebagai hal yang tidak penting karena orang tua hanya menilai tentang
ujian dan ranking. Yang jadi pertanyaannya, jelaskan pengaruh pola pikir orang tua tersebut terhadap pembentukan akhlak anak. Bagaimana pendekatan persuasif bernilai Islami dapat mendorong orang tua memahami bahwa pendidikan karakter adalah bagian dari ibadah dan amanah. Oke, yang pertama, pengaruh pola pikir orang tua terhadap pembentukan akhlak anak. Pola pikir orang tua yang hanya menekankan nilai akademik dan peringkat tanpa memperhatikan sikap dan akhlak menyebabkan anak memandang karakter sebagai hal yang tidak penting. Akibatnya, anak cenderung mengabaikan nilai tanggung jawab, disiplin, dan adab, serta berkembang dengan orientasi prestasi kognitif semata tanpa keseimbangan moral. Dalam jangka panjang, hal ini sangat beresiko melahirkan pribadi yang cerdas secara intelektual tapi lemah dalam secara akhlak. Jadi bisa disimpulkan bahwa pola pikir orang tua yang sempit terhadap prestasi akademik melemahkan pembinaan karakter anak. Melalui pendekatan persuasif bernilai Islami, orang tua dapat diarahkan untuk memandang pendidikan karakter sebagai tanggung jawab spiritual, amanah, dan bentuk pengabdian kepada Allah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya, yang keempat, yakni pramuka di sekolah memiliki potensi besar untuk menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Namun, kegiatan yang dilakukan masih bersifat fisik dan permainan tanpa penguatan nilai akhlak Islam. Pertanyaannya, tinjau bagaimana kegiatan pramuka dapat diintegrasikan dengan nilai Islam. Apa strategi yang dapat digunakan pembina untuk menghubungkan setiap aktivitas dengan pembentukan akhlak? Yang pertama jawabannya adalah integrasi kegiatan pramuka dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan pramuka pada dasarnya sejalan dengan nilai Islam seperti disiplin, tanggung jawab, tolong-menolong, kejujuran, dan kepemimpinan. Namun, tanpa integrasi Islam, secara dasar, kegiatan pramuka hanya berhenti pada aspek fisik dan keterampilan teknis. Oleh karena itu, setiap aktivitas pramuka perlu diposisikan sebagai media internalisasi akhlak Islami, bukan sekadar permainan rekreatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa pramuka akan menjadi sarana efektif pembuatan akhlak apabila setiap aktivitasnya itu diintegrasikan secara sadar dengan nilai Islam melalui keteladanan, pembiasaan ibadah, dan refleksi moral. Dengan demikian, pramuka tidak hanya membentuk keterampilan fisik, tetapi juga membangun karakter Islami untuk peserta didik. Oke, yang studi kasus yang terakhir adalah guru sudah membuat laporan perkembangan sikap siswa setiap bulan, tetapi laporan tersebut hanya disimpan sebagai arsip tanpa ada tindak lanjut dari pihak sekolah atau orang tua. Jadi pertanyaannya adalah, kita analisis mengapa evaluasi karakter tidak berdampak ketika tidak diikuti strategi tindak lanjut. Bagaimana membangun sistem feedback yang efektif berdasarkan nilai musyawarah dan kolaborasi dalam Islam? Jawabannya, mengapa evaluasi karakter tidak berdampak tanpa tindak lanjut? Ialah evaluasi karakter yang hanya berhenti pada pembuatan laporan tanpa tindak lanjut